Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto selama 20 hari ke depan usai diperiksa sebagai tersangka. Ya, sebelumnya Hasto sempat mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka namun ditolak, dan berikut perjalanan kasus yang menjerat Hasto Kristianto. Usai diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya, Hasto Kristianto, politikus yang juga Sekjen PDIP, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam konferensi pers usai penahanan, Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan sejumlah kasus yang menjerat Hasto hingga harus dilakukan penahanan. Salah satunya, Hasto dinilai melakukan upaya perintangan penyelidikan terhadap buron KPK yakni politikus Harun Masiku sehingga yang bersangkutan bisa melarikan diri hingga saat ini. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Menanggapi penahanan kliennya, pengacara Hasto Magdir Ismail meragukan bukti permulaan yang dimiliki KPK. Terus terang saya juga harus sampaikan bahwa dari pagi, dari kemarin kami sudah menyiapkan satu surat permohonan penangguhan penahanan. Karena kami menduga ya, bahwa penahanan itu akan terjadi. Dan surat penangguhan penahanan itu sudah kami sampaikan tadi, meskipun mungkin besok akan kami buatkan permohonan ulang dengan jaminan-jaminan dari tokoh-tokoh masyarakat, terutama dari pimpinan partai. Jadi saya kira itu yang pokok yang bisa saya sampaikan. Kalau mengenai, sekali lagi, kalau mengenai bukti permulaan perkara ini, tidak ada satupun yang dikonfirmasi kepada Mas Hasto. Jadi sekali lagi, saya yakin betul, kami khawatir bahwa mereka justru tidak mempunyai bukti permulaan. Kasus yang menjerat Hasto berawal dari operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020 terkait suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. Saat itu KPK memburu Harun Masiku dan juga Hasto. Namun saat itu Hasto lolos dan hanya Harun Masiku yang menjadi buronan KPK. Pada penghujung 2024, KPK kembali membuka kasus Harun Masiku. Hasto yang disebut terlibat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Tidak terima, Hasto mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka dirinya namun ditolak. Dari Jakarta, Amrina Rida Tri Julianti melaporkan. Pemirsa, usai diperiksa dan ditahan, Hasto Kristianto meminta KPK untuk tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. Ya, Hasto juga menantang KPK untuk berani mengungkap berbagai kasus korupsi, termasuk memeriksa keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Sementara itu, PDIP menilai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan penahanan politik. Ketua Hukum Bidang Reformasi Sistem Hukum DPP PDIP Roni Talapisi menyebut penahanan Hasto sebagai babak baru serangan terhadap PDIP yang diduga sebagai operasi politik mengaut-aut PDIP jelang Kongres mendatang. Pertama, ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan?
Karena peran seorang sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian. Pasca penahanan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Rupa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di perumahan Taman Villa Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat terlihat sepi, pemirsa. Pemirsa, rumah berlantai 2 milik Hasto Kristianto ini nampak sepi. Rumah dalam kondisi tertutup rapat. Bahkan kendaraan yang biasa parkir di dalam garasi rumah tidak terlihat. Meski demikian, masih terlihat sejumlah Satgas Cakra Buana PDI Perjuangan yang melakukan penjagaan di rumah Hasto Kristianto. Diketahui pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan oleh penyidik KPK pada Kamis sore. Hasto ditahan usai menjalani pemeriksaan kedua kalinya di gedung KPK. Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK resmi menjabat. Pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bereaksi keras pasca penahanan Sekretaris Jenderalnya Hasto Kristianto oleh KPK. Mega langsung memberikan instruksi tertulis kepada kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti retret yang berlangsung mulai hari ini. Surat instruksi yang ditandatangani Megawati Soekarno Putri ini menyatakan jika telah terjadi kriminalisasi hukum kepada Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karenanya, Mega menginstruksikan kepala daerah dan wakilnya yang akan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah mulai hari ini hingga 28 Februari mendatang untuk menunda perjalanannya. Jika sudah dalam perjalanan, diminta berhenti dan menunggu arahan dari Mega. Sebuah kadernya juga diminta standby commander call. Sebelum ditahan, Sekjen PDIP ajukan pra-peradilan namun ditolak oleh Hakim PN Jakarta Selatan. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menyebut akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan. Kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, maka persidangan selesai dan ditutup. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto 13 Februari lalu. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto sah. KPK pun kembali memanggil Hasto untuk diperiksa pada Senin 17 Februari lalu. Namun, Sekjen PDIP ini tidak hadir karena mengaku telah mengajukan pra-peradilan kedua di hari tersebut. PDIP pun meminta KPK menghormati proses hukum yang berlaku. Penyidik KPK mengirimkan panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya Hasto, kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi dan tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Namun Hasto menekankan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Pada Kamis 20 Februari 2025, Hasto penuhi panggilan KPK dan diperiksa hingga akhirnya ditahan. Terkait penahanan ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menyebut akan datangi KPK jika Sekjen PDIP ditahan. Kalau dia ditangkap, saya hidup. Apa namanya? Apa yang gara-gara mereka mau ditangkap nih, apa namanya? Untuk Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Hah? Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Tim Liputan iNews melaporkan.